segala rencana-Mu dalam hidup kami, masa depan yang penuh harapan. Kau membuat semuanya indah pada waktunya. Kami percaya apapun yang kami alami, impitan, tekanan, goncangan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau senantiasa menyertai kami, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik. Kau menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Kita appreciate untuk rekan kita yang sudah memimpin pujian. Kita tepukkan bersama-sama. Rekan musik, terima kasih. Multimedia, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Ko Kurniawan yang sudah mengundang suatu kesempatan yang privilege buat saya, Bu Tina, Pak Santoso, dan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita memulai beautiful in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita langsung masuk. Pengkhotbah 3 ayat 11 mencatat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pujian menyatakan hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita maukan yang terbaik. Ada waktunya kita tidak berdaya, tapi kita sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikutnya, nah, sebelum masuk materi, saya mau menyampaikan beberapa hal. Kemarin lagi trending tentang Outlook 2026, pandangan tentang apa yang terjadi di tahun 2026. Beberapa teman-teman saya yang CEO, Chief Executive Officer di perusahaan besar TBK, mereka menyatakan bahwa tahun depan adalah unpredictable, artinya tidak bisa diduga-duga. Bahkan utusan dari Amerika menyatakan bahwa mereka punya seorang presiden yang unpredictable. Jadi mau-maunya. Jadi tahun depan adalah tahun dimana nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib. Bersama Tuhan segala perkara dapat kita tangguh di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kita semua. Amin. Amin. Kita akan lihat suatu hari ada seorang pemancing. Siapa Bapak Ibu yang pernah melihat orang mancing? Boleh angkat tangan? Wah, semua sudah. Apa yang terjadi? Kalau seorang pemancing itu baiknya air pasang atau surut? Pasang, ikannya banyak. Tapi pada saat ini ada seorang pemancing, dia kedapatan airnya sedang surut, susah dapat ikan. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah ditinggal atau ditunggu untuk dapat ikannya? Nah, disampaikan orang berkata kalau baiknya ditinggal, kalau ditunggu sampai kapan? Betul? Lebih baik ditinggal aja. Kalau nungguin sampai air pasang sampai kapan? Nggak tahu. Nah, satu hal yang powerful, seorang bijak berkata, tergantung seberapa penting ikan bagimu. Jika penting pasti ditunggu sampai pasang dan mendapat ikannya. Setuju? Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dengan caranya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Kadang-kala kita maunya cepat-cepat, right now, sekarang juga. Tetapi cara kerja Tuhan suddenly, tiba-tiba keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Kesaksian tentang unbreaking event. Nah, saya bergerak di bidang alat pemadam api otomatis, alat pemadam api. Saat ini luar biasa, dari pabrikan langsung harganya ke marketplace, Tokopedia, Shopee, harga yang sama. Net saya dikasih kurang lebih 40%, itu sama harganya. Gimana saya bisa jualan? Sedangkan harga di marketplace sama dengan harga yang diberikan sama saya. Tapi satu hal yang membuat berbeda, ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya terbatas. Saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Ada hikmat Tuhan. Tuhan ingatkan, kalau seorang yang customer beli di marketplace, di Tokopedia, di Shopee,
sesuatu setelah unboxing nggak ada return, tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau saya yang namanya menggunakan konsultatif, kalau ada masalah garansi, ada masalah bisa tukar kapan aja selama garansi itu berlaku. Luar biasa hikmat Tuhan, berkenan Tuhan. Sesuatu yang gak mungkin, tetapi yang ada di dalam marketplace cuma ada spesifikasi jenis produk. Tetapi yang Tuhan ingatkan saat ini, sekalipun begitu kuat kompetitor, tetapi satu hal yang pasti, bersama Tuhan ada hikmat Tuhan, ada ketenangan, ada jalan keluar, dan ada kemenangan. Sekali lagi berkenan Tuhan, amin. Ada seorang teman berkata, sekarang ini kok susah ya, banyak pesaing. Saya buat bakso, semua buat bakso, rasanya sama, harga lebih murah. Saya gimana ya? Saya cuma berkata, coba ibu pakai bumbu yang sehat. Ada yang namanya mau kucing, jamur, nggak pakai MSG lagi. Ternyata lebih laris. Kenapa? Orang lebih suka sehat. Banyak makan MSG, makin cepat sel kanker berkembang. Itu sebabnya sekalipun orang lebih mahal, sekalipun lebih banyak, tapi mereka lebih pilih orang yang lebih sehat. Setuju? Luar biasa. Oke. Kemudian tahu nggak Bapak Ibu, di China apa yang terjadi? Suatu saat belum lama teman saya baru pulang dari China. Dia udah tekad, saya tidak akan beli jaket atau pakaian karena di Cina terkenal barangnya murah-murah. Alhasil Bapak Ibu, dia tergoda, dia membeli 20 jaket, 20 pakaian. Kok bisa? Ternyata pergantian season dari musim dingin ke musim selanjutnya diskon 90%, jadi harganya cuma 10%. Itu sebabnya nggak heran dia bilang mendingan gue borong semua cuma 10%, dapat 2 baju, ini 20 baju. Jadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi apa yang terjadi, dia akan datang, kita nggak tahu. Tapi satu hal, ketika kita berlutut mengandalkan Tuhan, kita bisa tenang, kuasa diri, kita bisa berdoa, kita percaya Tuhan lakukan lebih dari yang kita doakan, Tuhan lakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kita punya iman bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Beri kemuliaan Tuhan, powerful banget. Kita punya Tuhan yang besar. Dia membuat semua indah pada waktunya dengan caranya. Amin. Berikutnya, God is faithful. Tuhan itu setia. Bawa kayu, bawa pisau di tengah perjalanan tanpa diduga-duga, Ishak bertanya pada Abraham, "Pak, korbannya mana?" Tapi Abraham dikenal bapak kaum beriman. Dia katakan, Tuhan yang menyediakan, God provide. Kadangkala apa yang kita lakukan, Tuhan mau usaha udah gak ada uang lagi, terbatas. Mau kemana-mana sudah nggak kuat lagi, nggak bisa jalan jauh. Mau usaha nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian, tapi percaya bersama Tuhan ada hikmat Tuhan, pertolongannya tepat pada waktunya. Abraham tak pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Pada saat Ishak harus dikorbankan, tapi Abraham percaya, dia tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan atau meragukan Tuhan. Kemudian usia Abraham pada saat itu 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Ibaratnya nggak bakalan punya anak lagi. Betul? Abraham 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup, nggak bakalan punya anak lagi. Tapi apa yang terjadi? Dicatat Roma 4 ayat 18. Inilah pengakuan iman Abraham, yang dikenal Abraham sebagai bapak kaum beriman. Sekalipun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa, banyak bangsa. Janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Padahal usianya sudah senja 100 tahun dan kandungan Sarah sudah, rahim Sarah sudah tertutup. Roma 4 ayat 20 dicatat, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saya belajar satu hal yang menarik dari kehidupan Abraham. Ketika goncangan boleh datang, sesuatu yang
diduga-duga bisa terjadi. Tapi satu hal, waktu goncangan masalah bertubi-tubi, badai hidup menekan, menerjang yang dilakukan Abraham, dia memperkuat imannya dan dia memuliakan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Allah tidak menolong aku tidak menyembah ilah lain. Amin. Dia percaya bahwa Allah yang dikenal bukan Allah yang jauh, Allah yang dekat, Allah yang mendengar sampai kedalaman hatinya. Nah, kita mau lihat, ini luar biasa. Saya dapat artikel, kita baca ya. Pesona kopi. Berapa banyak Bapak Ibu yang suka kopi? Saya sebenarnya nggak suka kopi. Kopi sedikit hanya banyak atau pakai es. Yang penting habis minum kopi seger. Ya, apa yang terjadi dengan kopi? Sesempurna apapun kopi yang diseduh, kita seduh, tetaplah menyimpan sisi pahit yang tidak mungkin ingkar adanya. Kopi itu teramat jujur. Kopi tidak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Dia apa adanya, genuine. Begitulah kopi meninggalkan pembelajaran indah. Masakah kita gentar terhadap pahitnya hidup? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Nah, kemarin saya ketemu dengan mantan istri saya 2 hari yang lalu. Ada properti yang mau dijual, aset bersama sebelum pernikahan, sehingga saya harus tanda tangan. Tapi satu hal yang pasti, 1 rupiah pun saya tidak minta, 1 rupiah pun tidak dikasih juga. Jadi balance. Tidak dikasih dan tidak meminta, balance. Tapi apa yang terjadi? Saya tahu bahwa ada damai, nggak ada kebencian, nggak ada dendam, nggak ada kecewa. Karena saya tahu bahwa saya ada, walaupun sudah berpisah, dia menolak saya, mencapakan saya, tapi saya tahu bahwa saya nggak sendirian. Masa-masa seorang diri, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Kemudian kejadian 50:20 ini cerita tentang kehidupan Yusuf. Ini ayat yang sangat dikenal. Apa yang terjadi? Kejadian 50:20. Manusia bisa mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikanmu. Amin. Kadang kalau orang bisa fitnah kita disalah mengerti. Tapi waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela, promosi dari Tuhan, Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Next. Nah, ini yang saya dapat waktu berdoa Outlook 2026 untuk persiapan kita menghadapi tahun 2026. Unpredictable, hal-hal yang tidak bisa diduga-duga. Apa yang harus kita siapkan? 2 Timotius 2 ayat 3-5. Pertama, Tuhan mau kita seperti prajurit, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya tidak memusatkan perhatian pada dirinya. Me, my, I, segalanya tentang saya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang gak ada pentingnya, dia gak mau ketemu lu. Betul? Kalau mau ketemu ditanya agendanya apa, kamu mau apa, lebih baik telepon aja. Saya sibuk, saya gak ada waktu. Full. Minggu depan gak bisa, bulan depan gak bisa, 3 bulan lagi gak bisa. Sampai kapan kamu bisa temuin? Sampai akhir hayat dia bisa ditemuin. Udah gak bisa lagi, ya. Nah, itu sebabnya kita seperti prajurit, tidak memikirkan diri kita, penuh disiplin dan kepatuhan kepada atasannya. Prinsip dunia, uang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh uang. Kemudian dikatakan uang tidak dibawa mati. Mau mati rasanya kalau nggak punya uang. Rasanya artinya gini, uang segala-galanya, nggak ada uang, aduh, jangankan dilihat, dilirik juga enggak. Jangankan dilirik, dibelakangin juga enggak. Apa? Ditinggalkan, dicampakkan, dibuang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Tapi prinsip firman Tuhan apa? Ibrani 13:5, jangan menjadi hamba uang. Oke? Nah, yang terjadi intentional problem adalah problem setiap kita pasti ada masalah. Betul Bapak Ibu? Tapi yang terjadi jangan sampai kita membuat masalah yang disengaja, masalah baru. Contohnya, udah tahu nih handphone masih bisa dipakai, masih bisa berfungsi, ngeliat temen handphone baru, ada iPhone keluaran baru, dia beli, cicil, hutang.
Dia lihat ke rumah tetangganya punya kulkas baru yang gede, dia beli cicil. Jadi di rumahnya penuh dengan cicilan. Mobil cicil, TV cicil, kulkas cicil, handphone cicil. Untung istri dan anaknya nggak dicicil. Kalau dicicil namanya Mister Cicilan. Nah, intentional problem. Udah itu gali lubang tutup lubang. Terus ditanya, saya mau bantu kamu, tapi saya kasih pancing ya. Saya nggak kasih uang, saya kasih pancing. Dia nggak mau, pokoknya hutang saya kamu bayar. Udah, saya lega, saya nggak bisa tidur. Saya bilang sama teman saya punya banyak baju layak pakai. Kamu bisa jual. Ini baju bagus, kamu dapat uang, kamu bisa usaha yang lain. Enggak, pokoknya saya minta uangnya. Mentanya aja, saya nggak mau yang namanya kamu kasih yang lain. Masalah saya, hutang saya harus selesai. Saya nggak mau tahu yang lain. Itu urusan kamu. Pokoknya urusan kalau bayar sekarang juga. Galakan dia daripada saya. Ya kan? Nah, yang kedua, Tuhan mau kita, yang pertama sebagai prajurit, yang kedua olahragawan. Bertanding menurut peraturan, jika lakukan semua akan didiskualifikasi atau gugur. Contoh, kalau Bapak Ibu tahu orang yang bermain biliar tidak bisa pindahkan bola semaunya. Wah, supaya masuk dipindahin aja. Di lubang dekat lubangnya disodok masuk gitu, nggak bisa gitu. Betul Bapak Ibu? Kemudian pukulan sesuai urutan bola. Dan jika bola putih masuk, maka pihak lawan bebas tentukan posisi bola yang akan dimasukkannya. Ini ada aturannya. Begitu dengan hidup kita. Suatu saat teman saya bilang ini, bro, kita sudah kerja keras capek kan? Iya. Ke tempat pijit yuk, aman kok. Ada panas, ada air dingin, enak, seger. Apa yang terjadi? Saya berkata, enggak. Jangan mendekati diri pada cobaan nanti jatuh. Kalau misalkan saya capek mandi air panas, saya pernah dapat informasi dari rekan saya dokter. Kalau kita capek mandi air panas itu asam laktat di bawah kulit yang membuat kita lelah hilang, jadi segar kembali. Jadi buat Bapak Ibu, daripada mijit plus apalagi kaum pria, lebih baik mandi air hangat, itu langsung segar dan bisa tidur, bisa berdoa dan tidur. Amin. Nah, yang ketiga adalah petani. Pekerja keras menyiram dengan tekun benih yang sudah ditanam dan memelihara tanaman jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Oke. Nah, Tuhan mau kita jadi orang sukses. Katakan sama-sama, sukses. Suka pada proses. 2, 3. Suka pada proses. Amin. Orang yang sukses adalah orang yang sabar dan suka pada proses. Beautiful in his time. Indah pada waktunya, tepat waktunya Tuhan. Amin. Berikutnya, endless love. Ini powerful banget waktu saya siapkan menjelang akhir tahun 2025. Seorang suami bertanya pada istrinya, apakah kamu masih suka sama aku? Do you love me? Do you really love me? Dengan tenang sang istri berkata, aku enggak suka dirimu, namun aku mencintaimu. Kalau aku suka padamu ibarat setangkai bunga yang indah, aku suka sekali aku petik bunga yang indah itu. Namun kalau aku mencintai bunga yang indah itu, maka aku akan merawatmu menjadi lebih indah. Amin. Nah, itu sebabnya sebelum nikah namanya jatuh cinta. Setelah nikah bangun cinta. Jadi enggak sendirinya cinta itu terpelihara, harus dipelihara, harus dipupuk. Sama-sama katakan saya, pada sebelum nikah jatuh cinta. Setelah nikah bangun cinta, harus dirawat, harus dipupuk, diberi perhatian, diberi kasih saling, percaya satu dengan yang lainnya. Berikutnya, Almighty God. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Daud tak punya senjata yang hebat untuk kalahkan Goliat. Betul, Goliat begitu perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Daud tak punya otot yang lebih besar dari Goliat. Daud masih kemerah-merahan, masih muda. Ketika Daud menghadapi Goliat, ini respon Daud. Daud berkata dalam hatinya, aku mungkin tak punya kekuatan seperti Goliat. Aku mungkin tak punya kemampuan dan pengalaman untuk mengalahkan Goliat. Dia tak punya pengalaman, tapi cuma bisa mengalahkan yang namanya singa dan beruang.
pengalamannya. Tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu lakukan perbuatan yang ajaib. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan. Kita akan melihat kemenangan yang pasti. Kita akan menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan saya. Pada saat saya sebelumnya pada saat sama-sama katakan saya. Pada saat saya mengandalkan Tuhan, saya percaya saya tidak akan dipermalukan. Saya akan melihat kemenangan. Saya menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kita tidak akan dipermalukan. Tuhan mencatat dengan jelas di firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup setiap kita. Apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Amin. Berikutnya, lihat sisi indahnya. Seekor kupu-kupu tak mampu melihat keindahan warna pada sayapnya. Namun kita bisa melihat dengan jelas betapa indah dan mempesona daripada seekor kupu-kupu. Betapa sering kita melihat sisi kurang dan tak seberuntung orang lain. Padahal orang lain melihat diri kita begitu mempesona, banyak talenta, potensi bakat. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir enaknya kalau jadi orang kaya, mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa, mau ngapain aja bisa, betul? Tapi yang bedanya orang kaya dengan kita biasa-biasa aja, tahu gak apa? Mereka tidak pernah mengeluh. Pernah ngeliat orang kaya mengeluh? Bro, utang gua lebih besar daripada aset gua. Pernah? Sedangkan kita selalu berkata, jangankan gedung, rumah pun tiada, jangankan emas, uang pun tiada. Padahal kan kalau hari Sabtu Minggu, hari kita bersekutu, kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Ketika melihat kenyataan, enaknya jadi orang kaya, begitu nikmat Tuhan. Andai aku jadi orang kaya. Benar gak Bapak Ibu? Padahal yang Tuhan inginkan, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Tuhan yang mempromosi kita, Tuhan yang mengangkat kita. Sia-sialah orang yang bangun pagi berjerih payah dengan kemampuannya, tapi Tuhan yang membuat kita berhasil pada waktunya dengan caranya. Amin. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, usianya sudah 100 tahun, istrinya, rahimnya sudah tertutup, tapi dia tetap percaya Tuhan yang pegang kendali hidupnya, Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan sedang merancang rancangan yang indah dalam hidupnya. Amin. Berikutnya, usia lanjut, tenaga sudah mulai berkurang, cepat lelah, tak pernah Tuhan terlantarkan, namun Tuhan menggendong kita. Yesaya 46 ayat 4 dengan jelas dicatat, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, Yesus menggendong kita. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikulmu dan menyelamatkan kamu. Amin. Nah, suatu saat kalau ada seorang anak yang jatuh, sebagai orang tua berkata, nah, kamu bisa bangkit lagi, kamu pasti bisa. Ayo belajar jalan. Tapi apa yang terjadi ketika kita gagal, jatuh dan terjerumus? Bapa di surga ketika kita lihat jatuh, satu hal yang pasti, ini yang janji Tuhan, Dia tidak lelah menghampiri kita. Dia angkat, Dia gendong, dan Dia bawa kita sampai garis akhir. Amin. Kalau kita cuma motivasi, kamu bisa bro, kamu pasti bisa bangkit, walaupun ditipu orang, pasti bisa. Waktu kita jatuh datang pada Tuhan, Tuhan tidak lelah menghampiri kita. Dia rangkul kita, Dia hibur, Dia beri kekuatan, dan Dia beri kekuatan yang baru pada kita. Amin. Dan janji Tuhan, apapun yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita, sebab Tuhan setia dan adil.